Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, senang ketemu dengan keluarga tercinta. Dan beberapa minggu ini selama 6 minggu kita bahas tentang values, tentang nilai. Setiap kita suka sesuatu yang berharga dan Tuhan bilang kamu berharga, kita berharga. Kamu adalah garam dunia, kalau garam itu nggak asin lagi, nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Kenapa akhirnya keluarga ditinggalkan oleh pasangan, anak-anak meninggalkan rumah, bisnis kita ditinggalkan oleh clients, gereja ditinggalkan oleh orang. Salah satu sebabnya karena perusahaan tersebut, gereja tersebut, sang suami, sang istri, orang tua tidak membangun nilai. Nggak ada rasanya lagi, tawar. Sehingga setelah kita ngerti ini, kita mengajarkan nilai sejak belasan tahun. Memang setiap firman Tuhan adalah nilai. Tapi as a corporate GBI Gilgal, kita membangun nilai, ada fiesta, family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, and attitude. Setiap tahun kita bahas dari sisi yang berbeda. Makanya waktu nilai ini dibangun, semakin banyak Tuhan kirimkan jiwa, semakin banyak orang bertobat dan dipulihkan. Dan banyak keluarga, banyak profesional, pebisnis ambil ini dan terapkan. Mereka cari tahu nilai apa yang Tuhan mau aku kembangkan dalam hidupku. Nah langsung aja sekarang kita membahas nilai kita yang ketiga yaitu antusias. Coba bilang sama-sama antusias. Sekali lagi diucapkan sesuai dengan arti katanya. 2, 3, antusias. Nah saya kasih judul adalah Back to the First Love. Masih ingat saat kita jatuh cinta di awal-awal itu? Gunung pun akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi, teh kucing rasa coklat. Wah orang jatuh cinta itu luar biasa sekali. Bagi yang belum, pasti nanti akan jatuh cinta di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Yang udah kawin jangan amin lagi. Bagi saya yang belum menikah. Apa sih arti antusias? Kita sering dengar orang ngomong, ayo semangat, antusias. Antusias itu dari Alkitab. Antusias dari kata en, theos, usia. En di dalam, in, theos, Tuhan, usia kamu. En, theos, usia, Tuhan di dalam kamu. Jadi yang buat kita tetap semangat, bergairah bukan karena istri kita muda terus, aneh juga. AI, jangan-jangan istrinya kok udah 70 lebih muda dari 17, agak aneh tuh. Jangan-jangan kita lihat dia nginjak bumi enggak. Nah bagaimana kita di gereja yang sama, baca Alkitab yang sama tapi tetap ada gairah. Karena antusias punya arti Tuhan ada di dalam kita. Kita akan terus bersemangat, kita akan terus bergairah sama seperti cinta kita di awal ikut Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata seperti ini, jangan padamkan roh. Saya coba gambar dulu sebentar ya. Kan ini manusia ya. Misal kata Juan Mogi, manusia hidup terdiri dari roh, jiwa dan juga tubuh. Jadi manusia itu sebetulnya adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah kehendak. Nah tubuh ini adalah panca indera kita. Waktu dikatakan jangan padamkan roh itu di sini. Nah roh dan jiwa bersatu membentuk yang namanya hati. Kalau roh kita dipadamkan, nggak pernah dibangun, diabaikan, hatinya padam. Kita nggak bisa cinta lagi Tuhan seperti dulu. Makanya kalau roh ini dibangun, dinaikkan terus, kita akan terus menyala-nyala, terus akan antusias. Dan roh yang kuat akan mempengaruhi jiwa. Roh dan jiwa yang kuat akan mempengaruhi tubuh. Bukan hanya kita sehat, tetap dinamis, tetap energik, apapun yang terjadi. Makanya firman Tuhan dengan jelas katakan jangan padamkan roh. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, fisiknya ada di gereja,
Dia memuji Tuhan, mungkin dia bisa menghafalkan ayat dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Masih di gereja, tapi mungkin pikirannya, aduh habis ini makan siang apa, ntar lu cepetan keluar lu. Kalau nggak dapat makanan nanti antri di baraya. Apa sih baraya? Padahal hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dia udah ngerti. Nggak ke gereja udah tahu. Nah lagi present worship nih. Nih Pastor Juan lagi yang lucu nih. Nih Pastor Juan lagi doa. Dia udah hafal banget. Tadi satu musisi saya, kita kan janjian. Nanti habis khotbah mau nyanyi lagu apa. Dia bilang pasti nanti Ko Juan kan ngomong gini. Saya berdoa supaya jemaat begini. Musik main. Hafal dia. Tapi hatinya menjauh. Saya gak bisa tahu. Oh hatinya Bapak. Bapak lagi jauh ya. Bapak kok udah gak menyala-nyala, Bapak rohnya udah padam, saya gak tahu. Tapi Tuhan tahu hati. Nyanyinya sama I'm coming back to the heart of worship. Bagus banget, pecah suara 2, 3, 4 fales. Tapi Tuhan tahu hati. Nah ayat pembukanya saya tutup dengan Wahyu 2 ayat 4. Ada satu jemaat yang ditegur. Saya berharap Gilgal tidak ditegur karena kita membangun nilai. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tetap Kristen, tetap menikah, gak bercerai. Tetap masih bisnis tapi apinya, gairahnya udah gak ada. Apa sih arti kata meninggalkan? Dilepaskan perlahan. Jadi dia gak sadar, udah gak ada cinta mula-mula, udah gak antusias lagi. Karena apa? Kelalaian. Dan diabaikan dan digantikan dengan rutinitas, kesibukan, ambisi, bahkan pelayanan. Dilepaskan perlahan saya tambahkan karena kecewa, karena tantangan, karena luka, karena marah, karena beban yang berat. Lama-kelamaan masih pelayanan, masih jadi papa. Masih jadi mama, masih kerja. Tapi karena dia pahit sama bosnya, dia kecewa, terlalu banyak berat. Jadi udah kayak mesin aja. Udah kayak mesin datang ke kantor, tanda tangan cek, mimpin rapat. Udah gak ada gairah. Bapak Ibu Saudara lebih senang orang yang letoy atau yang semangat? Yang optimis atau pesimis? Yang antusias atau gak antusias? Ketemu di mana orang gitu? Nah, meninggalkan kasih yang semula apa sih? Oh itu tuh yang kayak nangis-nangis, merinding-merinding, rasa panas gitu. Terus yang haleluya bisa gini, haleluya. Begitu loh sampai bergetar-getar, enggak gitu. Enggak anget-anget lagi. Tapi yang Yesus bilang ini, kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula tuh gini, kasih tanpa syarat. Kasih yang memberi tanpa menuntut. Malah dia tuh ke pendeta gini, Pak jadi aku nih harus gimana lagi? Kamu harus dibaptis ya? Oke sekali cukup sekali aja. Terus harus apa? Ikut New Life? Oke siap ikut New Life. Harus ikut apa lagi? Grow, oke. 1 udah selesai nih, cuma 11 kelas. Apalagi bis ini? Ikut sel, masuk penjara, saya kan baru keluar. Enggak, ini family cell namanya. Oh siap. Dia nggak disuruh, dia nanya sendiri. Baca Alkitab bolak-balik. Nggak ada syarat. Memberi terus. Kamu bisa mimpin Natal gak? Siap. Sekarang Bapak bisa mimpin Natal. Emang gak ada yang lain, gak bosan sama saya gitu. Semua contoh nih saya kasih di kebaktian yang lain punya ya saya ambil. Saya gak berani ambil dari kebaktian di sini. Lalu kasih yang semula ada gini, posisi hati yang benar. Disuruh tepuk tangan. Tadi kan yang baca muan 3 kali lebih semangat. Sampai kaki 4 kali lebih semangat. Tapi hatinya udah gak ada di posisi yang benar. Cinta semula tuh gini, hatinya menjadikan Yesus pusat. Dan alasan utama untuk setiap tindakan dan bukan diri sendiri. Mau motivasi, arah hidup, tujuan hidup semuanya untuk Tuhan. Makanya orang baru bertobat kan suka dibully kan, dicengin gini. Lu ya apa-apa Tuhan, makan pisang goreng doa, mau pergi ke supermarket doa. Ntar lu kencing doa lagi gitu dibully sama temennya. Lu udah kayak pendeta ya, lu jangan sok suci deh gitu. Main sama kita gak bisa suci begitu, gak bisa. Dibully dia, cie udah gak minum cie gitu. Mati lah kalau gak minum, maksudnya gak minum alkohol. Semua untuk Tuhan. Cari pasangan yang apa? Cinta Tuhan. Kalau dulu cari yang seksi, sekarang cinta Tuhan. Semua Tuhan. Udah bertahun-tahun ikut Kristen. Gak ada pikiran, yang penting gimana aku tambah happy. Aku tambah kaya, aku tambah sukses. Jangan yang berat-berat pokoknya. Kasih firman yang oke aja. Gue pulang happy,
Datang happy, pulang happy. Itu udah meninggalin kasih yang semula. Nah, kenapa jadi diem? Enggak, ini bukan tuduhan, mari kita lakukan spiritual check up. Ini bisa terjadi ke siapapun termasuk yang khotbah. Ada 5 tahapan dingin secara rohani dan saya akan tutup dengan jalan keluarnya. Yang pertama, kehilangan fokus. Masih berkeluarga, masih kerja, masih berkarir, masih pelayanan tapi kehilangan fokus. Kan Yesus ke rumahnya Maria sama Marta. Nah, 2 pribadi nih. Kalau si Maria, dia duduk, Alkitab bilang, duduk dengerin Yesus. Yesus ngomong apa ya, dia duduk terus. Tapi kalau Marta ngapain? Aduh ini gampang sekali pertanyaan, kalau Marta ngapain? Sibuk. Bapak Ibu lebih ke Maria atau Marta? Saya ulangi sekali lagi ya. Maria duduk di kaki Yesus. Marta sibuk untuk siapa? Yesus. Kalau Bapak Ibu lebih ke Maria atau ke Marta? Ya terima kasih ya. Yang grup sini? Maria, oke lah balance jemaatnya. Lah kalau nggak ada Marta Yesus nggak makan dong. Kalau nggak ada Marta dapur nggak ngebul dong. Tapi kalau rutinitas tanpa arahan bisa distract kita, hilang fokus. Marta dalam Lukas 10 ayat 41-42 dan juga Maria dapat firman dari Tuhan gini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang yang udah ninggalin kasih semula, orang yang kehilangan fokus, kebanyakan khawatir dan akhirnya jadi ribet. Ini jadi masalah, ini rempong, jadi banyak ngurusin yang gak perlu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Orang boleh ngambil proyek kita, tapi dia gak bisa ngambil Tuhannya kita. Proyek itu cuma aliran berkat. Tuhan itu sumber berkatnya. Tapi seringkali kita jadi Marta yang suka ngejar sumber berkatnya. Aliran berkatnya. Nah, saya tulis di sini. Kita bergeser, kehilangan fokus tuh pasti bergeser dari siapa yang dilayani kepada apa yang dapat kita lakukan. Tipuan setan dan dunia supaya kita tinggalin kasih mula-mula adalah gini. Apa-apa bukan lagi Tuhan tapi penuh dengan aktivitas. Bagus sih daripada nganggur, cuma gak jelas ujungnya untuk siapa. Kan status kita hamba Tuhan ya. Berarti kita ini udah ditebus punya milik Tuhan. Jadi job desk kita cuma satu, nyenengin Tuhan. Kerja untuk siapa? Tuhan. Menikah untuk siapa? Tuhan. Kita jadi displaynya keluarga bahagia bagi dunia ini. Apa-apa Tuhan. Tapi sekarang banyak orang Kristen aktivitasnya banyak, udah distract. Nggak tahu kita buat ini untuk siapa. Waktu pribadi bersama Tuhan mulai terasa tidak produktif. Pak, kok udah nggak doa pagi lagi? Aduh nggak keburu nih meetingnya padat. Pak, kok doa? Iya lagi kepepet gitu. Jadi dia ke Tuhan cuma kalau lagi ada masalah aja. Yang kedua, selain kehilangan fokus, kehilangan kepekaan. Dulu di awal-awal ikut Tuhan ya, sebentar. Kenapa? Enggak, Tuhan lagi bicara. Tinggi banget ilmu lu. Terus bro nanti mau gini-gini. Saya gak bisa jawab sekarang ya. Kenapa? Lu boleh jadwal? Enggak. Tanya Tuhan dulu. Keren banget. Semua orang kagum sama dia. Sekarang Tuhan bicara, nggak bicara, putusin, gas. Masih ingat Simpson nggak? Dia kelemahannya tuh seks, wanita. Udah dipesenin, enak panggil Sim atau Son ya? Son, hati-hati, lu jangan kawin sama perempuan begituan. Ada tuh ayatnya, jangan ambil gadis dari tempat itu. Son, hati-hati. Simpson. Tuh kalau cewek sekarang lihat dia, wow. Gerbang pintu gede, gerbang kota tuh. Wah, dicabut gitu aja, diangkat. Dilempar. Anjing tuh banyak banget, ditangkepin satu-satu. Diikat buntutnya, dikasih api, bakar satu hutan.
Pakai rahang keledai, dia sikat musuh. Jat, 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 jat. Puah. Mati semuanya. Tapi dia lemah karena dia gak peka. Kan kekuatannya di rambutnya kan, gak boleh dipotong kan. Jadi dari satu wanita ke wanita yang lain dia bilang Tuhan masih pakai saya kok. Masih dahsyat kok. Aku mimpin pujian masih ngangkat kok. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu nih si Delilah kan beberapa kali digoda akhirnya jatuh juga. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bukannya dia ninggalin cinta mula-mula aja. Tuhan juga udah gak mau sama dia. Jangan-jangan kita masih ke gereja. Jangan-jangan masih Kristen pelayanan. Tuhan udah ninggalin kita. Udah gak peka. Saya tulis beberapa yang saya dapat. Roh Kudus bicara tapi tidak tersentuh. Sampai orang-orang bilang gini. Tuh firman kemana ya? Kalau tanya dia siapa pendeta yang dia gak kenal. Siapa podcast apa, YouTube apa yang dia gak pernah dengar. Matius 28 ayat 14-20. Karena itu pergilah jadikan semua. Di luar kepala tuh ayat. Tapi gak berubah hidupnya. Dia mulai hilang namanya kepekaan. Dosa kecil dianggap tidak masalah. Lu jangan gitu. Lu dengar ya. Mana ada orang dagang gak bohong ya. Gitu dibentak lu. Teguran dianggap gangguan bukan kasih. Family cell leadernya tuh udah sayang banget sama dia. Pak bisa ada waktu mau ketemu? Bisa. Boleh ngomong sesuatu? Boleh ngomong aja. Maaf ya. Tuh sebelum negur aja udah minta maaf. Saya pengen nyampein sesuatu nih. Dikasih teguran. Nggak datang lagi ke sel. Dianggap gangguan. Istrinya ngomong, lu jangan berisik deh. Anak-anak ngomong, anak kecil tau apa? Kadang-kadang Tuhan pakai anak kecil, kadang-kadang Tuhan pakai istri, ayam aja bisa dipakai, keledai aja bisa dipakai. Hati-hati loh, lama-lama gak peka. Saya mah gampang, naik berat badan gampang, turunnya mah gampang. Saya tersinggung Bu, Ibu ada masalah apa sama saya? Saya mah gitu, dosa-dosa ntar saya balik, dosa-dosa saya balik. Kalau lu bisa balik. Kalau kayak Yudas gantung diri, ada satu titik namanya the point of no return. Ini bukan dia yang ninggalin Tuhan loh. Tuhan yang ninggalin dia. Berat nih. Yang ketiga. Yang pertama kehilangan apa? Fokus. Yang kedua kehilangan apa? Kepekaan. Kan mestinya gitu ya. Kayak di awal ikut Tuhan kan pas habis bohong. Aduh kenapa gue bohong tadi. Aduh gitu. Sekarang udah biasa aja bohong. Yang ketiga. Tanda-tandanya kehilangan sukacita rohani. Daud kan kita belajar tuh di minggu pertama ya. Wah jahat banget dia. Udah ngambil istri orang berzina. Suaminya dibunuh. Habis itu gak enak dia. Aduh gak bisa nih. Ada satu yang hilang. Dia gak kehilangan kerajaan. Dia gak kehilangan tahta. Dia gak kehilangan posisi. Tapi yang kehilangan adalah gini. Udah gak ada lagi sukacita yang dari Tuhan. Itu gak bisa dikatakan deh. Itu gak bisa diceritain sampai kita ngalamin sendiri. Mazmur 51 ayat 14 dia bilang ini. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. I lost the joy of the Lord. Saya hilang sukacita dari Tuhan. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Supaya aku tuh mau bertobat. Aku bisa kembali ke jalan yang benar. Gaji pria tuh yang main buat dosa aja. Apa sih hilang sukacita rohani? Kita masih melakukan hal yang sama. Tapi hati hampa. Semua hanya formalitas. Gak ada gairah lagi. Tahu gak orang-orang yang suka makan tuh kalau ketemu makanan enak gini. Ya enak banget ya, enak banget. Gitu, sampai ngiler. Ibu-ibu kalau shopping lihat barang bagus tuh. Guys, new arrival. Limited, mbak. Sisi, basah. Aduh bagus banget ya, kayak ada sukacita. Kayak orang yang suka olahraga tuh lihat lapangan padel tuh nafsu banget. Nah ke Tuhan tuh
Udah gak ada gairah gitu, kita ada yang tahu. Kita bisa rasa joy itu udah hilang. Hati-hati. Melayani jadi beban dan bukan jadi berkat. Emang cuma gue suruh yang lain dong. Firman terasa datar. Ngomong apa sih itu orang tuh khotbah? Doa terasa kosong. Tuhan tuh pribadi yang asik. Orang yang benci sama dia aja pengen deket loh. Ahli Taurat, Farisi. Benci ngapain deket-deket? Benci tapi rindu. Anak kecil aja suka sama dia kok. Saya kan suka berteman. Saya suka ngobrol, ketemu keluarga, ngobrol sama istri sampai ketiduran. Itu manusia yang real loh. Coba, oh ya terus. Asik dengerin mereka ngomong, nggak terasa datar. Saya bisa nangis dengerin cerita orang. Saya bisa ketawa, lucu banget sih lo gitu. Itu manusia. Itu sahabat. Yesus itu sahabat kita. Dia gak kelihatan but he is real. Dia tuh Bapak kita. Dia juru selamat kita. Dia Tuhan kita. Masa dengar khotbah, masa baca firman, datar. Plain. Doa kok kosong gak rasa apa-apa. Dia omnipresence. Dia bisa dirasakan. He is real. Nomor berapa sekarang? 4. Kehilangan keintiman. Gideon tuh pahlawan perang, hebat banget dia. Dia perang, menang. Sampai di satu titik, rakyat tanya, ini kita gimana berikutnya? Udah, sekarang kumpulin emas, nih perhiasan-perhiasan sini kumpulin. Dia bikinin itu efod. Dia bikin kayak efod itu sebenarnya dipakai oleh imam dulu. Kalau mau cari Tuhan, mau dengar suara Tuhan, harus pakai baju efod. Nah dia kumpulin, dia bangun efod. Nah sejak itu orang gak cari Tuhan lagi, tapi nyari efod itu. Nah saya baca ayatnya nih. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Poin apa yang saya pelajari? Kalau orang kehilangan cinta mula-mula, gak antusias lagi, dia gak haus akan Tuhannya, tapi sibuk mencari inspirasi dari efod. Saya jelasin. Zaman kita dulu, mana ada YouTube. Pertama saya bertobat tuh tahun 87. Om udah tua sekali, iya. Sekarang 2025 udah 38 tahun lahir baru. Pujian pakai buku nyanyian. Mana ada kayak gini, klik tinggal lihat. Cari lirik di Google atau di mana tinggal masukin nyanyi dari handphone. Gak ada dulu. Dulu kalau persekutuan doa, mari kita nyanyikan lagu dari nomor 1 sampai 30. Gak bisa berhenti di tengah tuh. Dalam nama Yesus, dalam nama ada kuasa, pada belum lahir semuanya percaya saja. Haleluya, 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 haleluya. Puji. Begitu dulu. Lu gak mau dengerin dia khotbah, cuma dia doang yang khotbah. Sekarang, bosan sama Pastor Juan. Banyak, seberang ada gereja, belakang ada gereja, di mall ada gereja. Tinggal klip YouTube apa aja. Mau gak mau apa, tiap hari kita dengan Tuhan. Puji-pujian. Mana ada tim praise and worship yang keren tadi. Bagus gak tadi tim praise worshipnya? Gilgal tuh volunteer semua. Mana ada band, mana ada. Kok lagunya Inggris semua, bola-bola lagu Inggris. Lagu cuma Indonesia nomor 1 sampai 30 dulu. Cari Tuhan sungguh-sungguh, nangis sendiri, saat teduh sendiri. Baca firman kalau gak ngerti, gak bisa cari ke ChatGPT. Aduh apa nih ya, tertanya pembimbing rohaninya ini artinya apa. Dibahas rame-rame, semua kagak ngerti. Udah kita tanya Roh Kudus. Jawaban terakhir gitu, kita tanya Roh Kudus. Sekarang, pendeta-pendeta khotbah, orang bilang, wah out of the box, mind blowing. Oh firmannya wow. Jadi yang terjadi apa? Mulai bergeser yang intim sama Tuhan tiap hari yang dulu gak ada fasilitas ke effort itu. Lu kok Senin sampai Sabtu gak puji-pujian? Aduh gak bisa ya katanya anak hari Minggu doang. Jadi pujiannya cuma hari Minggu. Cinta semula mulai kendor. Baca Alkitab pusing gue, mendingan tunggu Minggu udah dengerin khotbah. Udah 1 buat seminggu. Coba aja hari ini makan terus gak makan lagi sampai minggu depan. ICU kan kita. Nah banyak orang Kristen sudah di titik ini. Enggak haus lagi akan Tuhan, senangnya inspirasi. Kan sekarang di WhatsApp grup kan kirim-kiriman ayat. Sampai bingung dilihatnya tuh.
Ntar khotbah ini inilah linknya, inilah link, pusing, nggak dinonton akhirnya. Sampai sini aman semuanya. Tapi saya rasa semua yang hadir di sini first love-nya masih strong. Yang kelima, bisa tepuk tangannya antusias nggak? Kan lagi bahas nilai antusias. Shout haleluya. Yang kelima, kehilangan api dan hadirat Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 14a itu tentang Saul. Saul tuh raja pertama loh. Dari semua orang Israel yang dipilih, Saul top. Keren, berkarisma. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Bayangin ya, kita ini manusia roh. Firman Tuhan bilang jangan padamkan roh. Roh Tuhannya mundur dari Saul. Aduh, ngeri sekali. Ini namanya center. Ya iyalah pastor. Anak sekarang masih pakai center gak sih? Oke. Oh pakai HP ya, benar juga ya. Dulu dipesenin, di sebelah tempat tidur kan ada nakas ya. Harus selalu siap center. Lebih tua lagi dulu pakai lilin. Ntar kalau mati lampu, jangan turun jatuh katanya. Pakai senter. Sekarang udah gak ada. Di rumah kita saya gak ada senter ya. Nah ini senter. Mau bagus, mau kuning, mau belang, mau zebra, mau dari emas, diamond. Ini gak ada gunanya nih. Sampai ini ada kehidupannya. Aku di foto atau di video nih? Video, oke. Oke. Tada! Dia berfungsi guys. Ya kalau bukan kita lagi yang semangat ya pendetanya. Siapa lagi? Ya ini hiburan aku sampai sore nanti. Mau dari diamond, mau dari emas. Kalau nggak ada baterainya nggak bisa. Nisi sebetulnya gini. Mau kaya, mau hebat, mau terkenal, mau istrinya seksi, mau suaminya six pack. Kalau roh Tuhan sudah mundur dari dia, kering hidup kita. Cirinya apa sih waktu Saul kehilangan api dan hadirat Tuhan? Kuasa tanpa kasih. Dia berkuasa, orang nomor 1, raja pertama. Bayangin ya, mantunya sendiri dia mau bunuh tuh si Daud. Makanya sekarang banyak orang berkuasa gak ada kasihnya. Karunia tanpa karakter, kurang apa raja pertama, tapi karakternya. Pendetanya jadi lawan. Pendetanya bilang gini, Ul, nanti lu kan mimpin perang, lu raja ya. Bagian mempersembahkan korban, kita pendeta. Saul bilang lelet banget pendeta gak datang-datang, cuma mempersembahkan gini. Gara-gara itu Tuhan bilang, aku undur daripada dia. Kedua, pendeta bilang gini, nanti kalau perang Tuhan kasih kemenangan. Tapi ingat Ul, semua raja, semua hewan, harta musnahkan semuanya. Terus dia mikir ya, aduh hewannya gendut-gendut lagi montok. Aduh tuh diamond bagus banget lagi. Dia punya cara berpikir sendiri. Disimpan sama dia. Dia hebat, berkarunia, tapi gak punya karakter. Ini ada 5 tanda-tanda first love sudah hilang dalam hidup kita. Kenapa sih ini diajarin? Jangan Gilgal tambah besar, tapi roh Tuhan gak ada di dalam kita. Wahyu 2 ayat 5 saya tutup dengan ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Api itu, pengurapan itu akan diambil kalau kita gak bertobat. 1987 saya bertobat. Full fire. Full love. 2025. 38 tahun.
Pertanyaan, ini turun atau ini naik? Dulu suka doa. Sekarang nggak suka doa atau tambah suka doa? Dulu rajin baca firman. Sekarang tambah males atau tambah rajin? Dulu bawa jiwa kenal Tuhan. Setiap minggu, pendeta saya bawa 1 jiwa teman saya. Jangan kenceng-kenceng. Tambah banyak atau sekarang, aduh sekarang susah. Setahun sekali aja bawa Natal puji Tuhan, turun. Gimana caranya ini berkobar lagi? First love, lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Saya bikin quote, lagi senang bikin quote sekarang. Coba lihat dari depan. Tuhan mau relasi dengan kita, bukan ritual kita. Ritual mah kita jago. Perpuluhan jangan lupa. Kebaktian jangan telat. Ritual. Walaupun itu tindakan penyembahan, tapi kalau hatinya jauh, Tuhan mau persekutuan dengan kita, bukan performa kita. Hebat-hebat sih, udah jadi petinggi, pengusaha sukses. Saya kan punya anak, saya kan punya orang tua. Kita lagi plan, nanti mau pergi libur sama-sama, sekeluarga. Seneng saya. Kemarin saya udah capek malam. Istri saya lagi mandi, kita habis melayani di Bandung. Anak saya masuk ke kamar, tidur di sebelah saya. Ngomong-ngomong, Dad kemana? Udah 5 watt tuh. Daddy ngajar apa? Dad tumben banget nih anak nih. Terus melukin saya, Mami kok lama banget ya. Besok kemana Dad? Dia ngajak ngobrol. Saya ingat itu momen penting. Saya bilang sama istri saya, ini sebelum dia kuliah nih, momen terakhir kita bisa banyak pergi sama dia. Abis itu dia kuliah udah gini, selamat malam Om. Carisanya ada. Habis itu dia kerja, dia bisnis. Tapi kalau dia setelah sukses nanti masih pulang ke rumah, masih telepon papanya, mamanya, bagi saya itu lebih berharga dari semua pencapaian yang ada di dunia. Tahu Simon Petrus enggak? Dulu namanya Simon kan. Simon tuh punya arti gini, mau mendengar. Mau mendengar. Tapi Simon punya arti gini, mudah goyah, labil, emosional, meledak-ledak dan gampang terpengaruh. Itu arti kata Simon. Pas ketemu Yesus, Yesus bilang gini, Mon, aku kasih nama baru ya. Siap Tuhan. Apa? Petrus. What is that Petrus? Peter, Kefas, batu karang. Kamu tetap mudah mendengar, tapi kamu akan jadi orang yang strong. Siap. Udah pelayanan ring 1 loh, ring 1. Kemana ada Yesus, di situ ada Petrus. Satu saya bilang ini guys, listen. Aku ini mau disalib nih, mau mati bentar lagi. Oh, jangan ngomong-ngomong mati Tuhan. Beneran, siap-siap aja. Gini deh, kita hadapin sama-sama. Kalau perlu aku mati sama Tuhan. Hebat kan? Yesus bilang ini, terus nanti sebelum ayam berkokok kamu udah nyangkal aku 3 kali. Yesus ditangkap kan? Ada anak kecil ngomong ini. Om Petrus ya, rabun kali gitu dia nyangkal Yesus. Ada ibu bilang, ini kayaknya suka deket sama Yesus ya. Bu, terlalu banyak TikTok kali gitu, disangkal sampai 3 kali. Akhirnya apa? Dia kan penjala manusia, jala ikan lagi, basuh jala, dorong perahu, mau nangkep ikan, Yesus datang loh. Dia bilang ini, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saya udah khotbah ini banyak banget semenjak jadi pendeta. Waktu saya baca lagi saya bilang kenapa diganti Simon namanya. Tuhan mau ingetin Petrus. Kamu dulu tuh gak punya apa-apa. Karena kamu ketemu aku, hidupmu sekarang jadi sesuatu. Kamu tuh jadi seseorang. Tapi kasih Tuhan udah gak ada di dalam kamu. Makanya aku tanya, apakah kamu mengasihi aku?
kalau Tuhan bisa nanya sama Bapak Ibu, emang ke surga dia tanya, lu rumahnya di mana tinggal? Di Jakarta. Mobil kebuka pintu samping atau atas? Emas berapa kilo? Lagi naik loh. Nggak ada. Satu pertanyaan. Simon, do you love me? Tuhan tuh urusannya bukan performa, tapi hati. Yang ketiga, Tuhan tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon ngerti, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Baru Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Dari situ saya buat quotes ini. Emang Tuhan bangga Juan Mogi khotbah kemana-mana. Tapi kalau hatiku udah gak berkobar, itu nothing bagi orang tua. Doa saya lagi berdiri di depan orang-orang hebat. Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan sekarang lagi cari, ada gak hati-hati yang masih mengasihi Tuhan? Tuhan memberkati. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, worship Him, sembah Dia. Apapun keadaanmu, mungkin kau mulai kering, kau mulai menjauh, kau mulai lakukan secara rutin. Come on. Kembali sama Tuhan. Amin. Tinggal di hadirat. Yuk GB Gilgal, cry out to God and say, Allah Roh Kudus, jamah hati. Amin. Dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu. Tinggal di hadirat. Yo, GBI Gilgal, sama-sama katakanlah, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu. Yes, amin. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sementara musik main dengan lembut, pejamkan mata kita. Yang pertama, kita udah kehilangan fokus. Yang kedua, kita kehilangan kepekaan. Yang ketiga, kita kehilangan sukacita rohani. Lebih bergairah tuh melakukan hal-hal dunia, bisnis, cari duit. Kita kehilangan keintiman. Dan kita kehilangan api dan hadirat Tuhan. Bahkan mungkin sebelum kita balik ke Tuhan, ini firman Tuhan bilang lalu Tuhan mundur daripadanya. Jangan sampai itu terjadi. Kita bisa lupakan khotbah ini tapi pulang dengan sebuah pertanyaan. Do you love me? Siapa yang dengar firman dan bilang aku mau kembali ke cinta mula-mulaku. Taruh tanganmu di dadamu dan bilang ini aku Tuhan. Meteraikan keputusan ini dengan darahmu. Ada satu hal yang Tuhan jangan pernah ambil dari GBI Gilgal. Jangan ambil rohmu daripadaku. Ini doaku dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.